masih menjadi salah satu penyakit mematikan di seluruh dunia. Kanker bisa menyerang siapa saja tanpa pandang bulu. Kanker juga dapat menyerang bagian tubuh manapun tanpa terkecuali salah satunya adalah usus. Usus memiliki... Halo, selamat pagi, pemirsa Hidup Sehat. Kembali lagi bersama saya Dr. Eni Ta'al dan juga rekan saya Dr. Ekles, selalu semangat menyemangati hidup sehat di pagi hari. Pagi-pagi sehat-sehat. Nah, tadi kita sudah melihat nih ya Dr. Ekles, ada tayangan mengenai kanker usus. Wah, tentunya ini juga kalau kedengerannya aja udah menyeramkan gitu ya. Nah, betul. Kita perlu tahu apa sih gejala dan penyebabnya. Di antara kita sudah hadir Profesor Dr. Ari, spesialis penyakit dalam konsultan gastroenterohepatologi. Selamat pagi, Prof. Pagi, Dr. Ekles, Dr. Ali. Selamat pagi pemirsa semua. Oke, Prof. Nah, kita langsung aja ke fakta mitos nih, Prof. Ya, kanker usus terjadi tanpa gejala untuk stadium 1 dan stadium 2. Fakta atau mitos? Fakta. Wah, fakta. Ya. Berarti bisa tanpa gejala. Betul. Jadi kita bisa bilang begini, bahwa memang umumnya kalau masih misalnya itu masih bentuknya polip ya, walaupun itu sebenarnya udah ada kanker di situ, bisa aja tanpa gejala. Iya. Baik. Tapi bisa juga dibalik. Artinya begini, kalau kebetulan memang bentuknya polip ya, awalnya polip yang besar, kemudian itu polipnya sudah oke lah, kemudian mungkin BAB-nya keras, dia sempat ada perdarahan. Nah, di situ kita lakukan kolonoskopi, bisa saja itu polipnya udah kelihatan tuh. Nah, itu bisa kita angkat gitu loh. Nah, itu gejalanya dari jadi sekali lagi memang ini yang harus kita waspadai, bahwa penyakit ini memang bisa saja di awal itu tanpa gejala seperti yang saya sebutkan tadi. Ya, karena bisa saja dia sudah bentuk tumor tapi mungkin tidak pernah bersentuhan, tidak pernah menyebabkan timbul perdarahan. Tadi. Tanpa gejala ya. Betul. Jadi bisa saja nih misalnya pasien saya, ya kan dia memang ada ambeien. Baik. Tapi dia bilang, "Dok, saya ada ambeien. Cuman saya kok kayaknya nih benar ambeien atau enggak sih?" Nah, itu bisa tuh secara kebetulan karena memang ada ambeien, saya lakukan endoskopi, kolonoskopi, teropong, ternyata ada tumor sekitar 10-20 cm di situ. Nah, itu kan tadi itu gejalanya tuh. Jadi kadang-kadang gejala itu tumpang tindih. Disangkanya ini BAB-nya berdarah karena ambeien, ternyata BAB darahnya itu karena adanya tumor tadi. Baik. Menarik sekali. Tapi dokter, tidak selalu kan ambeien itu pasti kanker usus? Tidak selalu kan? Iya, tidak selalu. Tapi tadi kadang-kadang begini, inilah yang kadang-kadang masyarakat itu selalu membuat mendiagnosis dirinya sendiri, mendiagnosis penyakit diri sendiri. Baik. Saya buang air besar berdarah, ambeien gitu. Udah, jadi dianggap aja itu ambeien, tapi kok keluar terus. Nah, akhirnya ketika berat badannya sudah mulai turun, sudah mulai merasa tidak nyaman di perut bawahnya, baru mau berobat dan akhirnya dilakukan tindakan kolonoskopi baru ketahuan gitu. Berarti jangan menyepelekan gejala yang namanya buang air besarnya sulit ataupun yang namanya buang air besarnya berdarah, Prof ya. Dekat di ini ya, di layar TV di layar ini juga sudah ada gambaran usus ya, Prof ya. Jadi memang kalau kita lihat ini kan bahagian daripada ini ya, usus besar itu adalah usus sebenarnya udah dari paling bawah ini ya, usus kita ini ya. Jadi usus besar ini seperti ini ya. Jadi kita bisa lihat di sini ini ada contoh-contoh kalau ini peradangan. Berarti misalnya. ini di lumen di dalamnya ya, Prof ya. Di dalam usus kita ini. Jadi ini gambaran kalau pasien di kolonoskopi. Makanya penting saya sampaikan ketika dokter, "Bu, Pak, ini mesti diteropong." Karena kalau diteropong, dokter bisa lihat langsung kondisi yang ada di dalam usus kita ini. Betul tadi itu. Jadi yang di layar ini adalah bentuk yang kita teropong ya. Itu polip ya, Prof? Ya, ini nampaknya gambar. Nah, ini polip nih. Nampaknya ini gambar polip ini ya. Prof, ya. Jadi polip seperti ini. Nah, jadi kalau misalnya dia baru seperti polip seperti gini, kita bisa tinggal potong aja tuh di sini tuh. Jadi nggak perlu dioperasi. Jadi bisa dipotong. Ya, misalnya ini dipotong ya, ini dipotong polipektomi namanya, dan itu bisa melalui tindakan kolonoskopi. Jadi tidak perlu dilakukan operasi. Tidak perlu dilakukan operasi. Sekalian berarti ya, Prof ya. Nah, satu hal yang saya sampaikan, sebenarnya ya tumor itu memang tidak sekonyong-konyong langsung besar, ada proses. Nah, oleh karena itulah kalau sekali lagi ya, kalau kita semakin dini menemukan tumor ini, maka tindakannya lebih cepat dilakukan dan kita bilang prognosisnya juga akan lebih baik gitu loh. Nah, itu yang penting yang mesti diketahui oleh masyarakat. Jangan sepelekan lah ya, Prof ya. Ya, betul. Oke, Prof.
salah satu gejala kanker usus adalah sering kembung katanya. Fakta atau mitos? Tapi, jangan dijawab dulu, Prof. Sesaat lagi kita akan kembali tetap di Hidup Sehat.